Mas Uya ini kan orang baik. Kalau masalah penonaktifan itu urusan partainya. Saya kan nih orang amanah, orang baik, malah digeser. Kalau penggantinya lebih baik atau sama, kalau enggak kan rugi negeri ini. Saya nggak mencampuri soal politiknya, saya cuma mencampuri kegiatan sosial, dan yang saya mengenal Mas Uya adalah orang yang baik, menurut saya amanah. Itu aja, mudah-mudahan Mas Uya, dia di politik nggak di politik, dia tetap berkiprah kok. Nasib kurang mengenakkan kini tengah dialami Uya Kuya. Baru beberapa waktu duduk sebagai anggota DPR, ia dikabarkan harus menyudahi lebih awal masa jabatannya. Hal ini dipicu oleh gelombang kritik dari masyarakat terkait sikap tidak pantas Uya Kuya saat kondisi tanah air sedang dilanda berbagai persoalan. Sorotan publik semakin tajam setelah sebuah video yang memperlihatkan dirinya berjoget di tengah situasi sulit bangsa beredar luas di media sosial. Banyak warganet menganggap tindakannya tidak menunjukkan empati dan tidak selayaknya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Meski kabar pemberhentian lebih awal terus bergulir, hingga kini partai politik yang menaungi Uya Kuya masih belum memberikan kepastian. Lantas seperti apa reaksi orang terdekat melihat nasib miris yang dialami oleh Uya Kuya? Mas Uya ini kan orang baik. Kalau masalah penonaktifan itu urusan partainya. Saya nggak tahu urusannya apa. Tetapi mungkin kalau saya harus dilihat track record yang harus dinonaktifkan ini, apakah semuanya harus digebiak-uya, dianggap sama. Kan kalau Mas Uya ini kan kita lihat, dia punya video diedit-edit orang, dianya sendiri tidak mengatakan hal-hal yang menghina masyarakat, rakyat. Saya kan nih orang amanah, orang baik, malah digeser. Kalau penggantinya lebih baik atau sama, kalau enggak kan rugi negeri ini, ya kan. Tapi namun demikian itu urusan partainya lah ya, kami nggak mencampuri. Walaupun saya yakin kalau Mas Uya misalnya tidak aktif di parlemen, dia tetap berkiprah kepada kegiatan sosial, terutama selain teman-teman PMI. Bahkan sekarang Mas Uya tuh punya tugas baru lagi, yaitu membantu mengembangkan atlet disabilitas sama-sama saya. Saya pikir ya negeri ini membutuhkan orang yang tidak fleksibel, tidak pura-pura lah, ya kan. Tapi namun demikian saya nggak mencampuri soal politiknya, saya cuma mencampuri kegiatan sosial, dan yang saya mengenal Mas Uya adalah orang yang baik, menurut saya amanah. Itu aja, mudah-mudahan Mas Uya, dia di politik nggak di politik, dia tetap berkiprah kok. Jujur, saya kaget kalau pas Mas Uya kena di jalan. Karena apa? Mas Uya ini saya kenal dia sebagai seorang artis, dan saya selalu wanti-wanti sama dia, Mas Uya, hati-hati ya. Saya kepengen Mas Uya adalah satu sinar terang di antara kegelapan yang lain, di dalam mewarnai satu institusi yang Mas Uya ikuti. Nah, belakangan saya lihat Mas Uya aktif di teman-teman PMI. Saya pikir, oh ini udah ada pahlawan PMI
saya minggir ke Mas Uya, teruskan semuanya. Dan ternyata Mas Uya telah membuktikan semua masalah-masalah PMI yang di luar negeri maupun masalah tenaga kerja yang di dalam negeri yang kesulitan. Beliau bersuarakan dengan LBU ya, Lembaga Bantuan Kuliah, dan ini menurut saya satu hal perbuatan baik yang mulia gitu. Nah makanya saya simpatik sama Mas Uya karena bantuan yang bahkan ada orang yang dibawa ke Kamboja sampai meninggal pun Mas Uya bantu semua. Terus tenaga-tenaga kerja yang sampai meninggal katanya, kok kan di dalam keadaan begini pun ada tenaga kerja yang pulang, Mas Uya masih urusin. Apalagi Mbak Astrid saya lihat kan cukup amanah. Ini sepasang suami istri yang bahu-membahu mencari nafkah dengan halal, terus rumahnya dijarah, itu saya kaget. Pasca aksi demo yang berujung anarkis dengan dijarahnya sejumlah rumah anggota DPR, termasuk kediaman Uya Kuya, situasi kini mulai berangsur kondusif. Namun, pemandangan berbeda terlihat di sekitar rumah Uya Kuya. Jika sebelumnya dipenuhi kerumunan massa dan aparat keamanan, kini suasananya berubah menjadi lebih tenang. Di luar pagar rumah yang kini dipasangi polis lain serta ditutup dengan pagar seng, tampak deretan karangan bunga berdiri berjajar rapih. Karangan bunga tersebut datang dari berbagai pihak, baik individu maupun kelompok, sebagai bentuk simpati sekaligus dukungan moral terhadap Uya Kuya yang tengah menghadapi ujian berat ini. Meski rumahnya mengalami kerusakan akibat penjarahan, kehadiran karangan bunga itu seolah memberikan pesan bahwa masih banyak masyarakat yang peduli dan memberikan doa terbaik. Diminta oleh Mas Uya Kuya ya untuk hadir dan melihat situasi rumah ya. Setelah kita lihat banyak di sini karangan bunga, ada yang dari Dewan Masjid di Menteng Atas, ada yang dari para pekerja migran Indonesia, lalu ada dari warga, dan juga ada dari beberapa tokoh ya, yang intinya mereka sangat menyesalkan atas apa yang terjadi kepada sahabat kami ya, dalam hal ini adalah Mas Uya Kuya. Mas Uya sudah mengikhlaskan semuanya dan dia juga sudah berjiwa besar untuk menerima keadaan ini. Sudah, apalagi persoalannya. Tadi kan kalau ditanya sama Mbak, apakah akan dilanjutkan ke proses hukum? Tidak pernah sekalipun Mas Uya itu ya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Nanti boleh dicek, nggak pernah. Tidak ada laporan dengan kode model B ya, itu kalau di kepolisian, yang dibuat sendiri oleh Mas Uya ataupun dibuat melalui kuasa hukum atas peristiwa yang terjadi menimpa beliau. Mas Uya tidak akan memproses ini. Ini semua murni kewenangan kepolisian. Kemarin ada salah satu orang ya yang sempat diamankan oleh polisi, itu pun sudah langsung diupayakan penyelesaian perkara sehingga selesai. Seperti sudah disidangkan, Pak? Bukan, dihentikan. Yang ibu-ibu yang ditangkap, ya, langsung selesai di tempat. Ya. Banyaknya massa yang menjarah rumah Uya Kuya menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Dari hasil pendataan sementara, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hampir seluruh barang berharga milik Uya Raib dijarah, mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah tangga, hingga barang-barang pribadi. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas rumah mewahnya pun ikut menjadi sasaran.
beberapa barang bernilai tinggi seperti treadmill hingga kursi pijat diketahui ikut dibawa kabur oleh kelompok orang yang diduga sudah terorganisir. Aksi penjarahan tersebut berlangsung cepat, memanfaatkan situasi kericuhan saat demonstrasi memanas. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penjarahan sekaligus memastikan adanya indikasi keterlibatan kelompok tertentu yang memang merencanakan aksi tersebut. Kalau total sih tidak ada omongan ya, soal kalaupun dibilang sih pasti banyak ya. Cuman kalau bos saya juga tidak memikirkan berapa nilai segala macam, karena kan secara pribadi bos saya juga mengikhlaskan lah ibaratnya gitu. Dengan ya niat orang kalau mau balikin gitu loh. Ya mau berapapun balik ya nggak masalah buat masuk. Yang penting niat baik orang yang ngejar itu mau kebalikin, intinya gitu. Ada miliaran nggak kira-kira? Lebih? Ya something lah, maksudnya ya beberapa ada lah. Adalah miliaran? Iya ada lah, karena emang semua barang habis semua, baik itu treadmill, kursi pijat segala macam. Iya. Karena saya juga di posisi di sini gotong. Jadi kalau saya lihat itu ya, kalau pada saat di lokasi itu emang beberapa orang itu satu kelompok. Kan? Ada itu patung yang untuk baju itu pun dibawa juga. Manekin ya, manekin. Emang terorganisir kalau aku bilang orang-orang, beberapa orang ya yang tidak terprovokasi ya. Emang ada beberapa kelompok yang terorganisir yang mungkin dibayar atau ya kita nggak tahu ya. Itu organisasi mereka, kumpulan mereka emang ngebawanya bergotong-gotong gitu. Meski rumahnya porak-poranda dan hampir seluruh barang berharganya ludes dijarah, Uya Kuya memilih untuk bersikap ikhlas. Ia bahkan menyatakan telah memaafkan para pelaku penjarahan yang merusak kediamannya. Bagi Uya, harta benda bisa dicari kembali, namun ada hal lain yang jauh lebih penting baginya saat ini yang menjadi perhatian utama Uya dan sang istri, Astrid, adalah keberadaan 20 ekor Anabul alias kucing ras kesayangan mereka. Kucing-kucing tersebut hilang bersamaan dengan kericuhan yang terjadi di rumahnya. Hingga kini, pasangan itu masih berusaha mencari jejak keberadaan hewan peliharaan yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Kabar baiknya, dari 20 ekor kucing yang sempat hilang, 8 diantaranya berhasil ditemukan dan telah kembali ke pelukan Uya dan Astrid. Meski begitu, rasa cemas masih menyelimuti keduanya, sebab sebagian besar kucing kesayangannya masih belum diketahui nasibnya. Uya pun berharap siapapun yang menemukan atau tanpa sengaja membawa kucing-kucingnya dapat mengembalikan dengan baik. Kucing itu udah ada beberapa, paling semua berapa Bang? kemarin 12-an ya. Total semua yang ada di rumah? Total rumah sih 20. Yang sudah balik? Sekitar 7 atau 8, saya juga kurang pastinya. Cuman saat ini sih Bapak lagi nyari kucing yang namanya Uma, biru, sama Siper. Bapak juga bukan tidak peduli sama kucingnya, dia nyari sampai detik ini gitu. Sama ya itulah, barang-barang juga sudah kayak, Bapak itu juga lagi cari foto nikahan dia. Nah, itu emang foto udah tidak ada lagi, ibarat katanya buat dokumentasi lainnya gitu. Ya mudah-mudahan dibalikin sih. Mas, kalau nantinya kucingnya tidak akan kembali semua, Mas Ujang sendiri sudah mengikhlaskan? Nah kalau buat obrolan itu sih belum tahu ya. Cuman bos saya masih berusaha untuk mencari semua kucingnya, karena ya itu dia emang pencinta kucing dan emang kucing-kucingnya itu ya emang dijaga dengan baik gitu loh. Ya sangat sayang gitu untuk dia tinggalkan gitu. Ini untuk kucing 2 terakhir yang aku temuin ya. Itu ada Okinawa dan Dallas. Jadi awalnya tuh tadi kita pikir biru gitu. Jadi karena memang dari awal dari pagi kita udah tektokan sama salah satu informasi kita itu biru gitu. Itu biru. Jadi kita yang ini biru gitu, ini biru, kita mau jemput pulang biru. Jadi saya sempat nge-up di Instagram, bismillah kita lagi mau on the way jemput biru, kita jemput biru gitu. Ternyata pas dateng, ya Allah sayang. Okinawa. Ya Allah, sayang pulang. Ini Okinawa ternyata. Ya Allah. Jadi yang kita pikir biru Ya mau ampun, pulang, udah dibatinin. Sayang, Okinawa ya yang pulang. ampun. Kunjungi Ini cinta. Okinawa, Nawa. Wah, nangis jerit. Nawa pulang. Nawa pulang.
ya kucing ampun. kesayangannya. Pokoknya intinya kita semua udah menganggap yang sudah mengembalikan itu adalah orang-orang udah dengan niat baik, niat tulus membantu kami. Yang pertama yang belum ketemu itu Shipper, Uma, Biru, Ken, Saro. Sampai sekarang sih kita belum dapat info resmi lagi, info akurat. Ada beberapa tentang si Biru, info tentang si Biru, tapi aku ngeceknya sih masih ini info-info sekelebat ini kayak belum deh, kayak belum fix deh. Kita sekarang mencari info-infonya, kita masih mencari informasinya yang tepat dulu lah untuk sementara. Kucing-kucing yang belum ketemu, kita mohon bantuan teman-teman semua di luar sana yang memang masih memegang anabul-anabul dari keluarga Uya. Mohon dengan sangat dikembalikan karena ini makhluk hidup juga yang jika kalian tidak bisa mengurus dengan semestinya, ini akan merugikan anabulnya juga. Sementara itu, terkait sejumlah pelaku penjarahan yang berhasil diamankan pihak kepolisian, kuasa hukum Uya Kuya mengonfirmasi bahwa artis bernama lengkap Surya Utama tersebut tidak memiliki niat untuk menuntut orang-orang yang telah menggasak isi rumahnya. Sebagai bentuk ketulusan hati dan kepeduliannya terhadap masyarakat, Uya justru memilih untuk membuka ruang damai bagi para pelaku. Ia menegaskan, kerugian materi yang dialaminya bukan alasan baginya untuk menaruh dendam. Bagi Uya, musibah yang terjadi harus disikapi dengan hati lapang, meski tidak sedikit kerugian yang dialami. Kuasa hukumnya juga menambahkan, seluruh proses hukum yang kini berjalan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Uya sendiri tidak pernah membuat laporan resmi terkait kasus penjarahan rumahnya. Mas Uya sudah mengikhlaskan semuanya dan dia juga sudah berjiwa besar untuk menerima keadaan ini. Sudah, apalagi persoalannya. Tadi kan kalau ditanya sama Mbak, apakah akan dilanjutkan ke proses hukum? Tidak pernah sekalipun Mas Uya itu ya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Nanti boleh dicek, nggak pernah. Tidak ada laporan dengan kode model B ya itu kalau di kepolisian yang dibuat sendiri oleh Mas Uya ataupun dibuat melalui kuasa hukum atas peristiwa yang terjadi menimpa beliau. Kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa AC ya. AC yang di dalam rumah itu indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban saya yang mengajukan dulu dan untuk ibu ini saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Kan ya Mas, para penjarahan ini. Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Gitu. Saya terus terang saya ini baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame, kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga lain saya nggak tahu juga, saya itu urusan kepolisian. Tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir, penghasilan juga ada sehari cuma 30.000. Terus terang saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena
Tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.